الذين في قلوبهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا الكريم محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, segenap para asatidz wal asatidah, guru khusus kepada guru kita bersama Al-Ustaz Jalaluddin Qurtini, Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita bersama Al-Ustaz Hadidillah, Al-Mukarram wal Muhtaram, segenap para bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini seperti biasa rutinitas mingguan kita setiap malam Jumat kita selalu membaca zikir, hadiah, kemudian diiringi pembacaan tahlil, pembacaan surat Yasin, diiringi juga dengan pembacaan Maulid Sekudoron sampai dengan ditutup dengan doa. Itu semua rangkaian acara yang kita selalu laksanakan di setiap malam Jumat ini. Mudah-mudahan di setiap malam Jumat ini Allah senantiasa berikan keistiqomahan kepada kita semua agar kita selalu terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada untayan hikmah yang amat luar biasa. Sebagaimana kita sering mendengar daripada qasidah-qasidah atau bahkan sholawat-sholawat, bahkan sholawat ini sangatlah populer. Sering kita bacakan, sering kita bawakan di setiap majelis ta'lim, bahkan di setiap Maulid Rasul, bahkan peringatan hari besar Islam lainnya. Qasidah ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Qasidah tersebut adalah Qasidatul Burdah yang sering kita bawakan, diiringi dengan kalimat Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli hini amin tazakkuri jirani bihi salami madzakadam anjara min muqalatin didani sampai dengan seterusnya. Maka untayan Qasidatul Burdah yang sering kita baca tersebut Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli hini, itu adalah disebut dengan Qasidatul Burdah, ya, karangan daripada seorang ulama besar yaitu Syekh Imam Ahmad Al-Busiri. Ini ada kejadian yang sangat menarik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Imam Ahmad Al-Busiri ketika mengarang atau menuliskan bait demi bait, syair demi syair yang ada pada Qasidatul Burdah tersebut, beliau itu ketika menuliskan syair tersebut dalam keadaan lumpuh. Bahasa penyakit orang sekarang itu disebutnya adalah setut, ya. Setutnya itu yang main-main, setutnya penyakit yang berat, bukan setut ringan. Maka ketika Syekh Imam Ahmad Al-Busiri
lumpuhnya daripada Syekh Imam Ahmad Al-Busiri, beliau mengatakan tabibnya kepada Syekh Imam Ahmad Al-Busiri, wahai Tuan Syekh, engkau tidak akan pernah lama lagi hidupnya, engkau tidak akan memiliki waktu yang lama panjang, wahai Tuan Syekh. Maka jawaban daripada Syekh Imam Ahmad Al-Busiri kepada tabib tersebut adalah, wahai tabib, ketahuilah bahwa aku akan menuliskan syair demi syair yang akan memuji baginda Rasulullah SAW sampai dengan ajal dekat, sampai dengan Allah memanggil dan mencabut nyawaku di dalam menuliskan bait demi bait untuk memuji baginda Rasulullah SAW. Maka ini adalah sebuah qasidah yang amat luar biasa, dituliskan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Imam Ahmad Al-Busiri tersebut. Bait demi bait dituliskan dengan tinta penanya dalam keadaan sakit. Beliau ingin memuji-muji baginda Rasulullah SAW hingga pada waktunya tiba ketika Syekh Imam Ahmad Al-Busiri menuliskan bait demi baitnya sampai dengan beliau ketiduran. Maka apa yang terjadi ketika beliau ketiduran sampai memegang penanya? Beliau dimimpikan dan tidak tanggung-tanggung yang datang di mimpi tersebut adalah baginda Rasulullah SAW. Beliau datang daripada mimpinya Syekh Imam Ahmad Al-Busiri. Lalu beliau terkejut, tersontak di mimpi tersebut, lalu mengucapkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Di dalam sakitku ya Rasulullah, aku terus sedang menuliskan bait demi bait, syair demi syair akan memuji dirimu ya Rasulullah. Lalu yang menjawab oleh baginda Rasulullah SAW di dalam mimpinya Syekh Imam Ahmad Al-Busiri adalah, fatabassama Rasulullah, maka Rasulullah tersenyum akan apa yang dilakukan oleh Syekh Imam Ahmad Al-Busiri. Ini yang amat luar biasa, bahwa memuji-muji baginda Rasul, memuliakan baginda Rasulullah SAW dengan selawat itu sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu kemudian apa yang dijawab kembali oleh Rasulullah SAW di mimpinya Syekh Imam Ahmad Al-Busiri? Fatabassama Rasulullah wa radiya anhu. Kemudian Rasulullah ridho akan apa yang dilakukan oleh Syekh Imam Ahmad Al-Busiri, dan ketika itu pula baginda Rasulullah SAW wa masaha jasadahu, beliau mengusapkan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki daripada Syekh Imam Ahmad Al-Busiri, yang ketika itu dinobatkan oleh tabib-tabib terdahulu. Tabib-tabib ternama beliau dinobatkan tidak akan pernah mendapati hidup yang begitu lama. Maka ketika diusap oleh baginda Rasulullah SAW dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, tersontaklah bangun Syekh Imam Ahmad Al-Busiri. Lalu ketika dalam penjagaan bangunnya, beliau yang dinobatkan sebagai penyakit yang berat, stroke bahkan lumpuh, ketika itu pula bangun dari tidurnya, menerima apa yang terjadi pada dirinya. Beliau dilihat dari atas ujung kepala sampai dengan ujung kaki, tidak merasakan sakit apa-apa. Beliau sembuh total. Beliau tidak merasakan sakit yang diderita. Bahwa wa masaha jasadahu yang diusapkan oleh baginda Rasulullah SAW tersebut dari ujung kaki sampai ke ujung, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki tersebut memberikan wasilah yang amat berharga bagi Syekh Imam Ahmad Al-Busiri, bahwasanya baginda Rasulullah SAW sangatlah ridho akan apa yang dilakukan oleh Syekh Imam Ahmad Al-Busiri. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan sholawat yang sering kita baca, keberkahan yang sering kita iringi menggunakan sholawat-sholawat di setiap hari kita, di setiap kegiatan kita, di setiap aktivitas kita. Mudah-mudahan kita terus bisa beristiqomah untuk menjadikan sholawat sebagai bagian yang amat terpenting untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai hamba Allah yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Syekh Imam Ahmad Al-Busiri saja yang sudah menyatakan lumpuh dan waktu umurnya tidak akan lama lagi, ketika diusap di dalam mimpinya baginda Rasulullah SAW bangun
bangun dari tidurnya langsung merasakan sehat walafiat, tidak merasakan sakit apa-apa. Itu adalah salah satu bukti bahwa beliau mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma madahtu Muhammadan li qasidati walakin mudihal qasidati bi Muhammadin. Aku tidak pernah memuji Nabi Muhammad dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena asbab memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena asbab memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ungkapan dari Syekh Imam Ahmad Al-Busiri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dikuatkan dalam beristiqomahan untuk terus berselawat di setiap harinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk yang mungkin zikir hadiah serta takdir pada kesempatan malam hari ini akan dipimpin langsung oleh guru kita bersama, yaitu Al-Ustaz dalam Al-Qur'an ini, nanti disambung dengan pembacaan surat Yasin yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ahmad Sadani, lalu nanti dibacakan kembali oleh Rasul Subhanahu oleh saya pribadi, dan nanti akhir untuk dengan doa. Mudah-mudahan rangkaian acara kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada guru kita bersama Al-Ustaz dalam Al-Qur'an ini, waktu terbaik kami bersama. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa malam Jumat adalah malam Sayyidul Ayyam, malam penghulunya hari-hari atau rajanya hari, yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Di dalamnya terdapat banyak keutamaan, kelebihan atas amal-amal yang kita lakukan. Termasuk di dalamnya ada doa-doa pada waktu-waktu yang tertentu. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita selama kita tidak melakukan suatu perbuatan dosa pada waktu itu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW telah dikatakan khairul a'mali adwamu hawain qalla. Di dalam perkumpulan kita enggak banyak yang kita jalankan. Mungkin kalau yang belum terbiasa merasa ini adalah satu amalan yang banyak, tapi ketika sudah terbiasa
maka ini adalah amalan yang sedikit. Mulai dari hadiah dan baca Al-Quran, baca zikir, baca sholawat, maulid Nabi. Ketika yang sudah terbiasa itu akan merasa bahwa itu sedikit. Tapi bagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Kata Rasul, sebaik-baiknya amal itu amal yang paling dawam, amal yang paling kontinu, amal yang yang tidak musiman. Kita banyak beramal sebulan ini, bulan besoknya 0%. Jangan sampai kayak gitu. Ya, kita banyak beramal, misalnya di seminggu ini, minggu besoknya 0 atau sangat sedikit. Jangan sampai kayak gitu. Jadi Rasulullah SAW mendidik kita di dalam beramal, amalan soleh kita, baik amalan langsung kepada Allah, baik itu sholat berjamaah secara rutin ataupun amalan-amalan yang lainnya, bentuk zikir, baca Al-Quran. Ya. Rasulullah SAW mendidik kita untuk menjalankan amalan-amalan tersebut secara dawam, secara kontinu, bukan secara musiman. Ahabul amali adwamuha, ya, atau khairul amali adwamuha. Amal-amal yang paling dicintai oleh Rasul adalah amalan yang amalan yang sifatnya kontinuitas, bukan sifatnya musiman. Meskipun sedikit, makanya kita lakukan tidak terlalu banyak, supaya apa yang dilakukan itu betul-betul bisa dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, enggak sifatnya musiman. Khairul amali atau habul amali adwamu hawain qalla. Baik-baiknya amal atau amalan yang paling dicintai adalah amalan yang kontinu dan terus-menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Begitu juga setiap malam Jumat ini adalah kita laksanakan bacaan hadiah ahli kubur kita semua, yang dimana kita masing-masing semua punya ahli kubur. Baik itu bapak kita, orang tua kita, ya, ibu bapak kita, kakek, nenek kita, saudara-saudara kita, mereka semua membutuhkan doa dari kita. Baik ya, ataupun misalkan tetangga kita, saudara kita yang dekat maupun yang jauh, semuanya membutuhkan doa kita. Karena mereka semua itu seperti yang sudah disampaikan, bahwa mereka sudah menjadi mayit, sudah berada di alam barzah. Mereka semua itu seperti taubahnya orang yang sedang tenggelam, yang membutuhkan pertolongan orang-orang yang berada di darat. Membutuhkan pertolongan orang yang di darat, artinya kita berada di atas bumi yang masih dalam keadaan hidup. Bagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, "Iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw min yuntamu bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Kita misalkan nggak punya anak, tapi kita berhak mendapatkan doa dari orang-orang. Kan di situ dikatakan awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kepada orang itu, bukan kepada orang tuanya. Kalau memaknai bahwa doa itu hanya sampai kepada orang tuanya, sangat rugi sekali, sangat sempit sekali. Hadis itu bila dimaknai misalkan doa itu hanya sampai kepada orang tuanya, itu artinya bahwa doa yang disampaikan itu adalah doa dari anak Adam, dari kita semua.
Kenapa dikatakan anak Adam? Ya secara grammarnya, secara tinjauan nahwunya adalah bahwa itu adalah kalimat yang bersifat am, yang menunjukkan keumuman, bukan kekhususan. Ya, awaladin sholihin yad'ulahu, anak siapa saja, yang penting anak Adam, bukan anak monyet. Anak monyet, turunan monyet lain lagi. Ya. Jadi yang penting anak keturunan Adam yang mendoakan kepada orang yang pada si mayit. Awaladin sholihin yad'ulahu, bukan anak yang bersangkutan. Ketika dimana anak yang bersangkutan, berarti hadis tersebut hadis yang sangat sempit sekali maknanya. Kesian ketika orang tidak punya anak, berarti nggak pernah dapat dari doa dari orang. Tuh. Ya, para bapak sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan doa kita, zikir kita, dan juga kita sampaikan kepada mereka semua, pada almarhumah keluarga kita, wabil khusus keluarga besar Akinona. Semoga mereka semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para guru kita yang telah mengajarkan kita, semoga ilmu mereka menjadi amal jariah, amal yang selalu mengalir, ya, ilmu pahalanya yang selalu mengalir kepada beliau. Untuk itu, marilah sama-sama kita mulai acara kita dengan hadiah, istighfar dan seterusnya. الحمد لله رب العالمين الرحمن
بيننا والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بين يديك صراط الذين أنعمت عليهم
لا إله